Assalamualaikum Mas Rian. Siap, waalaikumsalam. Malam masih semangat ya? Oh semangat terus ya Mas, semangat terus. Ya yang dilaporin santai, yang laporin panik. Ya santai lah Mas. Gue yakin semua dunia bakal ketawa Mas, semua orang. Kalau sampai gue masuk bui gara-gara ngaku sebagai pemilik Mahendra. Kamu itu warrior, gas terus. Siap bang. Yang jelas akan ada serangan balik. Tapi sabar aja tunggu urusannya kelar dulu. Pak Haji ultah yang keberapa Mas? Pak Haji berarti 69 kelahirannya beliau itu 59. Berarti sekarang yang ke 64 ya Mas? Iya bener. Mas nasib 05 gimana? Dibenerin lah. Dibenerin. Jadi gini loh. Karena adanya tindak awalnya ini penipuan 378 karena gue mengaku-ngaku sebagai direktur MT sebagai gue nggak ngaku direktur, gue ngaku sebagai pemilik sah MTI Mahendra Transport Indonesia. Maka semua transaksi yang terjadi di antara MTI sama SGT kemarin itu sama POX itu masuknya penggelapan karena penipuan begitu. Jadi mereka transaksi kita nih antar kita itu dianggap penggelapan karena hasilnya dari penipuan begitu. Itu yang sekarang sedang dihadapi oleh kakak kalian Rian Mahendra. Makanya lu doain aja gue kagak stres ngadepin orang aneh-aneh. Orang se-Indonesia tahu semua Mas, MTI punya kita semua, ya kan? Pripun Mas, masih nunggu panggilan lah. Kalau polisi nggak manggil-manggil kan berarti mungkin buktinya kurang, mungkin saksinya belum cukup, mungkin tak bobok sih ya nang. Siap bang, siap. Selamat istirahat, salam untuk Mbak Rasa keluarga. Begitulah, itu yang kejadian yang sedang dialami oleh kakak kalian ini. Makanya kalian itu Mas, sekolah yang tinggi. Dan besok-besok lu gua kasih tahu, lu kalau kerja sama orang kontrak itu dibaca bener-bener. Kalau perlu 100 kali lu baca. Lu kasih ke temen lu yang pengacara apa notaris apa lu lihat Mas ini kontraknya aman nggak buat gua gitu. Belajar dari kasus Rian Mahendra, cuman gara-gara tulisan saya Rian Mahendra sebagai pemilik sah PT Mahendra Transport Indonesia gua dilaporin penipuan Mas, padahal yang bikin bukan gua kontraknya, gua tinggal dateng baca tanda tangan. Berarti sejak awal gua duduk di meja mereka sudah menyiapkan belati buat gua di awal, ya kan? Makanya ini pelajaran buat kalian. Lu sekolah yang tinggi Mas, belajar dari kasus gua. Lu kalau kedepannya punya kerja sama orang, kontraknya lu baca dengan baik, lu tunjukin ke temen lu yang kerja di legal, Mas ini kontrak aman nggak buat gua gitu. Itulah pelajaran buat kalian, pelajaran buat gua, tapi gua harap cukup gua aja yang ngerasain kayak gini. Lu jangan sampai Mas, lagi gak butuh aku wis biasa sesor rebo jipuk bismu wis tadi. Dan lain Mas Rian, dunia perusahaan aja Mas, dunia pelayaran juga selalu mendukung dan mendoakan Mas. Siap Mas, terima kasih banyak ya Allah. Siap. Lagi masang spanduk Mas Aluyo lagi masang spanduk gua ya Allah. Mas, makasih banyak. Ntar difotoin ya Mas. Difotoin Mas. Sukses sukses dari salam Ponpes. Oh siap Mas. Mas, gua dulu kan bolak-balik ke dalamnya Gus Maksum Mas. Yang depannya dulu ada monyetnya. Mungkin lu belum lahir ya. Gua 2 tahun 99 tuh nongkrong gua di situ terus Mas. Karena Gus Maksum kalau dulu keluar dari pondok buat kampanye PKB apa itu gua ngawal Mas dulu. Mas 05 jalannya kapan? Bentar lagi sabar. Barangnya baru dapat besok, baru pengen nengokin, baru pengen lihat. Mas Parwat Habas nggak tahu gue Mas, tapi tetap fighten. Oh Mas, Rian Mahendra ini petarung Mas, kalau gigit gue gigit balik Mas. Yang substansi berhubungan dengan angka dan lain-lain, besok kalau Risa udah selesai nih urusannya sama gue, kita pasti ada serangan balik kok Mas. Ntar lu bakal tahu semua ntar di situ, tenang aja. Makanya gue kasih kisi-kisinya aja. Kalian ulang-ulang tuh laporan mereka ngelaporin gue karena apa? Kan kalian bisa dengar sendiri di publik. Penipuan karena gue mengaku-ngaku sebagai direktur Mahendra bukan direktur, sebagai pemilik
PT Mahindra Transport Indonesia. Itu kan laporan polisinya pertama. Terus kedua, berdasarkan penipuan tersebut akhirnya terjadilah kerjasama yang dilandasi oleh penipuan. Jadi semua transaksi yang berhubungan dengan keuangan, transfer itu jatuhnya penggelapan karena dari hasil penipuan. Paham ya Mas? Nah, jadi kasus saya itu substansinya. Jadi nggak ada soal angka-angka, itu nggak ada. Tunggu, kan kalian bisa dengar sendiri waktu mereka konferensi pers di media. Ya kalian dengar aja, itu kan memang yang dilaporin. Mas, orang kalau ngebangun panggungnya dari api, wajar mereka panas. Tapi kalau gue bangun panggung pakai prestasi, hidup gue tenang-tenang aja Mas. Hidup gue tenang-tenang aja. Oh sampai berani ada orang-orang gue, teman-teman gue, supir kayak kernet kayak yang ngerasa kenal sama gue, kerja di sono, bos, dia lo nggak usah ngopi bareng lagi sama gue, gitu aja. Gimana kabar kampanye calegnya? Emang gue kampanye Mas, DPR RI nggak kampanye Mas, DPR RI masang-masang baliho doang. Saya terus Mas, kaget tadi aja kan. Oh, siap. Itu bukannya batik yang beli bareng celana bisa nggak disingkat aja, nggak usah dibahas celana ukurannya, tinggal bilang itu batik yang beli sama kasus 48 ya Mas, begitu. Jadi orang yang nggak tahu biar tetap nggak tahu Mas. Kalau lu ngomong Mas itu baju batik yang lu beli bareng sama celana ukuran 48, orang jadi tahu semua gue beli celana ukuran gue 48. Mas MT 06 sold, mulutnya siapa yang ngomong sold Rabu besok gue ambil, rusak Mas, lagi gue titip buat gue benerin. Sembarangan yang ngomong. Itu mobil kita yang the best itu. Dia juga punya pekerjaan, kaya, motor, kayak Abang. Ngomong aja, Mas itu beli batik di PGC yang bareng sama kasus 48 ya, begitu. Jadi orang yang nggak tahu nggak perlu tahu Mas. Kayak gini kan orang yang nggak tahu jadi tahu kalau gue beli celana ukuran gue 48. Payah lu. Senengannya buka-buka aib temen. Mas Andi Tato keluar, Andi Tato keluar gimana? Barusan dia minta transferan buat beli rokok sama gue. Bisa-bisa ya lu bilang keluar. Mas ya bantu pengacara untuk Mas. Oh siap Mas. Allahu Akbar. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih banyak. Monggo Mas. Tapi alhamdulillah Mas, kita udah banyak yang backingin. Kalau jenengan mau ngedampingin juga, alhamdulillah main ke sini Mas, kita ngobrol-ngobrol. Ntar masuk namanya di tim. Besok kalau kita pas waktunya kita konferensi press resmi, gua ntar pengacaranya biar jajar di belakang. Wah mana Andi, lu nge-live ngomong apaan sih? Bisa-bisa gue tanya-tanyain orang Andi Tato keluar. Saya selalu Mas Rian juga keluarga Pak Haji Adanto. Amin amin Mas, amin. Seng hoak iki jare kirimi rokok mau lo. Landi. Di. Aku ora live. Lah iku kok metu berita-berita hoak kowe metu. Nyobain apa? Maksudnya nyobain perasaan Mas. Jadi maksudnya kayak lu, oh ya gimana rasanya diperhatikan dengan wanita yang berbeda begitu.